Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ustazah Anita dalam pelajaran Al-Islam kelas 5 di semester genap ini. Pada hari ini kita akan belajar iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Dalil tentang qada dan qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Pengertian qada dan qadar. Kita akan belajar pertama kali adalah tentang qada. Qada menurut bahasa artinya kehendak atau keputusan. Qada menurut istilah adalah segala kehendak dan keputusan Allah yang akan terjadi pada makhluknya. Qada telah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum manusia diciptakan. Contoh qada antara lain, setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Jika malam gelap gulita, air laut rasanya asin, es dingin, dan masih banyak lagi contoh qada yang lainnya. Pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap segala sesuatu. Contoh qadar diantaranya, kita sering mendengar berita tentang tanah longsor di Sumedang, banjir melanda di Kalimantan Selatan, gempa yang terjadi di Mamuju, kebakaran di Pasar Tanah Abang, dan masih banyak lagi contoh qadar yang telah terjadi belum lama ini. Qada dan qadar disebut takdir. Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Contoh takdir mubram diantaranya kematian, pasang surut air laut, jenis kelamin bayi yang baru lahir, dan lain-lain. Takdir mu'allaq artinya ketentuan Allah yang dapat diubah dengan ikhtiar atau usaha dan doa. Di antara contoh takdir mu'allaq yaitu orang sakit, jika berobat dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan diberi kesembuhan. Orang yang gagal, ketika ia mau berusaha dan berdoa memohon kepada Allah, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong semangat bekerja. Seorang siswa
Yang semangat dan tekun belajar, insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Yang kedua, mendorong manusia untuk ikhlas dan ridho dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu terhadap makhluknya. Tentu saja ketetapan itu yang terbaik bagi makhluknya menurut Allah. Oleh karena itu, orang yang beriman adanya qada dan qadar akan ikhlas dan ridho atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah iman kepada qada dan qadar berikutnya adalah mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini dalam materi iman kepada qada dan qadar. Jadilah anak yang semangat belajar dan selalu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Dari Ustadzah Anita cukup sekian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Semoga selalu sukses, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.